Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah ajrallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang masuk pelajaran yang ke 206 ya, 206. Yaitu masih seputar rangkaian tanda-tanda kiamat besar. Yang selanjutnya yaitu ad-dabbah, yaitu keluarnya binatang dari perut bumi. Ad-dabbah yaitu keluarnya binatang dari perut bumi. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ajmain bahwasanya munculnya binatang dari perut bumi ini merupakan salah satu tanda akhir zaman, salah satu tanda dekatnya hari kiamat, yang tentu saja ini berdasarkan Al-Quran ya, dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang kita akan bahas nanti kemudian ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas 4 poin. Yang pertama, al-adillah minal Qur'ani was sunnah, dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, min ayyi dawabin dabatul ard, binatang ini termasuk jenis binatang apa. Yang kedua, makanu khurujid dabbah, tempat keluarnya binatang tersebut. Yang keempat, amalud dabbah, itu apa yang akan dia lakukan ketika muncul di muka bumi. Pembahasan yang pertama, dalil-dalil yang menunjukkan munculnya dabbah ini atau binatang dari perut bumi ini ditunjukkan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Adapun dari Al-Quran, dalam surat An-Naml ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dalam surat An-Naml, dalam surat An-Naml ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, dan apabila perkataan telah jatuh, waqa'a alaihim, telah jatuh atas mereka, akhrajna lahum dabbatan minal ardi, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi, tukallimuhum, yang akan mengatakan kepada mereka, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahwasanya sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. La yuqinun, mereka tidak yakin terhadap ayat-ayat kami. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya menjelaskan tentang kemunculan dabbah. Ya, tentu saja munculnya binatang melata dari perut bumi yang tukallimuhum, yang berbicara kepada manusia. Dan ini nggak biasa, binatang bisa berbicara dengan manusia, ini nggak biasa. Nggak ada manusia bicara dengan binatang kecuali yang Allah berikan izin sehingga mereka memahami bahasa binatang. Contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan tersebut. Tapi secara umum manusia tidak bisa bicara sama binatang, atau binatang tidak bisa bicara dengan manusia dengan bahasa manusia, nggak bisa. Ya, tentu saja hal ini muncul ketika manusia telah rusak, meninggalkan perintah dan
mengganti agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan binatang ini nanti pada hari kiamat atau menjelang hari kiamat. Dia berbicara kepada manusia. Para ulama berbeda pendapat tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, waqa'a al-qaulu alaihim. Waqa'a al-qaulu alaihim. Apa ini maksud dengan firman Allah ini? Yaitu wajaba al-wa'id alaihim litamadihim fil isyan wal fusuqi wat tughyan wa iradihim an ayatillah wa tarkihim tadabburiha wa nuzuli ala hukmiha wa intihaihim fil ma'asi ila ma la yanjahu ma'ahu fihi mau'izatun, dan seterusnya. Sebagian ulama mengatakan maksud ayat ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala atas manusia karena perbuatan maksiat mereka yang senantiasa mereka lakukan terus-menerus. Pembangkangan, kemudian juga berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, i'rad, dan juga mereka tidak mentadabburinya, tidak mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalamnya, tidak mau berhenti dari kemaksiatan, sehingga nasihat tidak lagi bermanfaat. Nasihat lagi tidak mempan. Nasihat yang diberikan kepada orang yang melakukan maksiat, kerusakan di muka bumi ini udah tidak mempan lagi, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqa'al qaulu alaihim. Jika keadaannya sudah seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan binatang dari bumi yang dapat berbicara dengan mereka. Dan tadi sudah disebutkan bahwasanya binatang itu nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, sehingga sesuatu yang khawarikul ada ini di luar dari kebiasaan fitrah binatang, yang menunjukkan tanda dekatnya hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, waqul qawli yakunu bi mautil ulama wa dhihabil ilmi wa raf'il Qur'an. Tsumma qala akthiru tilawatal Qur'an qabla an yarfa. Qalu hadhihi al-masahif turfa fa kaifa bima fi sudurir rijal. Qala yusra alaihi laylan fayusbihuna minhu qafran wa yansawna la ilaha illallah wa yaqauna fi qawlil jahiliyah wa asy'arihim wa dzalika hina yaqaul qawlu alaihim. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan waqa'al qawlu alaihim, itu telah jatuh perkataan atas mereka, maksudnya adalah bimautil ulama, dengan diwafatkannya para ulama, dan zihabil ilmi, hilangnya ilmu, warafil Quran, dan Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melanjutkan setelah mengatakan bahwasanya hal itu menunjukkan bahwasanya banyak wafatnya para ulama, diangkat ilmu, diangkat Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan aksiru tilawatal Quran qabla an yurfa. Perbanyaklah membaca Al-Quran sebelum Al-Quran itu diangkat, qabla an yurfa. Qalu hadhil masahif turfa. Mereka bertanya, mushaf-mushaf ini akan diangkat, lalu bagaimana dengan apa yang ada di dalam dada-dada manusia? Fa kaifa bima fi suduri rijal. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan yusra alaihi lailan. Beliau menjawab Al-Quran akan diambil pada malam hari. Fa yusbihuna minhu qafran. Maka di pagi harinya mereka akan kosong dari Al-Quran. Ya. Wa yansawna la ilaha illallah, mereka melupakan la ilaha illallah. Wa yaqauna fi qaulil jahiliyah wa asy'arihim, dan mereka terjatuh pada ucapan-ucapan jahiliyah dan juga syair-syair jahiliyah. Ya, mereka lebih mementingkan syair, lebih mementingkan ucapan-ucapan orang-orang jahiliyah daripada apa? Al-Quran. Ya, dan itu terjadi ketika waqa'al qawlu alaihim. Dan itu terjadi ketika perkataan telah jatuh atas
atas mereka. Ini dalil yang menunjukkan keluarnya dabah dalam surat An-Naml ayat 82. Allah Subhanahu wa taala sangat jelas mengatakan ketika sudah jatuh perkataan atas mereka, akhrajna lahum dabbatan minal ardi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan sejenis binatang melata dari perut bumi. Kemudian dalil yang terdapat dari sunnah Nabi SAW, dari hadis Nabi SAW, kita nggak baca semua ya, kita baca sebagian saja. Yang pertama, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, dalam Kitabul Iman, Babuz zaman alladzi la yaqbalu fihil iman, bab zaman waktu di mana tidak diterima iman pada waktu itu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, salah satun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Ada 3 hal yang jika keluar maka tidak akan berguna lagi iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman, atau dia belum mengusahakan kebaikan sedikit pun juga dalam keimanannya. Yang ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Apa saja? Yang pertama, tulu'us syamsi min maghribiha, keluarnya terbitnya matahari dari barat. Wa dajjal, dan keluarnya dajjal, dan dabatul ardi, dan binatang yang keluar dari muka bumi. Ya, hadis ini sudah sering kita ulang. Yang syahid di sini Nabi mengatakan wadabatul ard, dan keluarnya binatang dari perut bumi. Dan begitu juga Imam Ahmad yang kedua, hadis yang kedua itu Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takhrujud dabatu fatasimun nasa ala kharatimihim summa yagmuruna fikum hatta yashtariya ar-rajulul ba'ira fayaqul mimman ishtaraitahu fayaqul ishtaraituhu min ahadil makhottiyin. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya secara marfu dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takhrujud dabbah, akan keluar binatang dari perut bumi. Fatasimun nas, kemudian dia memberikan tanda kepada manusia. Ala kharatimihim. Kharatim itu ya al-khurtum. Khurtum itu ya al-anfu, hidung. Ya, ada juga yang mengatakan muqaddamul anfi. Muqaddamul anfi itu apa namanya? Ya, bagian ujung hidung, bagian ujung hidung. Iya, kharatim. Ada juga yang mengatakan demikian ya dalam lisanul Arab. Binatang keluar dari perut bumi, kemudian dia memberikan tanda kepada manusia pada hidung mereka. Tsumma yagmuruna fikum. Kemudian mereka akan menjadi banyak di tengah-tengah kalian. Yagmuruna ay yuksirun, zahmah minan nas, ya, menjadi banyak. Hatta yashtari ar-rajul al-ba'ira fayaqul mimman ishtaraitahu, sampai ada seseorang yang membeli unta lalu dia bertanya, dari siapa engkau membelinya? Kemudian dia menjawab, min ahadil mukhottiyin, dari seseorang yang hidungnya diberikan tanda. Pertanyaannya, yang hidungnya diberikan tanda oleh dabah itu siapa? Kan begitu ya. Di dalam hadis yang lain, di dalam riwayat Imam Ahmad juga, serta diriwayatkan Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, takhrujud dabatu wa ma'ahu asa Musa wa khatamu Sulaiman alaihi wassalatu wassalam fatakhtimul kafira. Qala Affan ahadu ruwatil hadith, anfal kafiri bil khatami wa tajlu wajhal mu'min bil asa hatta inna ahlal khiwani la yajtami'una ala khiwanihim fayaqul hadza ya mu'min fayaqulu hadza ya kafir. Imam Ahmad dan Imam Tirmizi meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, takhrujud dabbah, akan keluar seekor binatang, wa ma'aha asa Musa, dia membawa tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, wa khatamu Sulaiman, dan dia juga membawa cincin Sulaiman. Nabi Sulaiman, ya, bawa tongkat Nabi Musa dan bawa cincin Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Fatakhtimul kafir, kemudian dia akan memberikan tanda, cap, stempel kepada orang kafir, ya, kepada orang kafir. Salah seorang perawi yang disebutkan Affan, yaitu Abu Utsman Affan bin Muslim bin Abdullah As-Sifar Al-Basri, seorang yang thiqatun sabtun hujjah, ya, banyak meriwayatkan hadis, wafat tahun 220 Hijriah. Wafat tahun 220 Hijriah. Salah satu perawi hadis ini itu Affan bin Muslim bin Abdullah, bukan Utsman bin Affan, ya, bukan. Affan bin Muslim. Ini seorang perawi hadis, ya, dari kalangan tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan anfal kafir, pada hidung seorang kafir. Jadi binatang itu akan memberikan tanda kepada orang kafir di hidungnya dengan cincin Nabi Sulaiman, dengan cincin Nabi Sulaiman bil khatami wa tajlu wajhal mu'min bil asa, dan akan memberikan tanda kepada wajah orang yang beriman dengan tongkat Nabi Musa, sehingga wajah orang yang beriman itu bercahaya. Hatta inna ahlal khiwan la yastami'una ala khiwanihim, sehingga orang-orang yang sedang berkumpul pada hidangan makan, ya, mereka mau makan, mereka menyeru, mereka mengatakan, hadza ya mu'min, ini wahai orang mukmin, wahai orang yang beriman. Sementara yang lain mengatakan, wa yaqul hadza ya kafir, ini wahai orang kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Beliau mengatakan hadis sanadnya sahih. Imam Tirmizi meriwayatkan dalam Sunan Tirmizi bab tafsir dalam surat Naml. Beliau mengatakan hadisun hasan. Hadisnya hasan kata Imam Tirmizi rahimahumullahu taala al-jami'. Tetapi Syekh Albani mengatakan hadis ini dhaif dalam Jami'us Shaghir. Dhaif Jami'us Shaghir. Penyebabnya karena di dalamnya ada Ali bin Zaid bin Jada'an, dan menurut beliau, menurut Syekh Albani, Ali bin Zaid bin Jada'an ini lemah. Adapun Syekh Ahmad Syakir berpendapat bahwasanya beliau adalah thiqah. Beliau mengomentari dalam Musnad Imam Ahmad, Ali bin Zaid adalah Ibnu Jada'an, dan kami telah menthikohkannya, walaupun sebenarnya dia diperdebatkan. Tetapi yang kuat menurut kami, kata Syekh Ahmad Syakir, beliau adalah seorang yang thiqah. Dan Imam Tirmizi mensahihkan hadis-hadis Ali bin Zaid bin Jada'an, iya, rahimahumullahu ta'ala. Jadi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dhaif seperti Syekh Albani dalam Dhaif Jami'us Shaghir, dan ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini sanadnya hasan, dan Ahmad Syakir mengatakan sanadnya sahih. Beliau mensikohkan Ali bin Zaid Ibnu Jada'an. Ini riwayat atau hadis-hadis yang menunjukkan tentang keluarnya dabah binatang melata dari perut bumi. Kemudian pembahasan selanjutnya
Min ayyi dawabi dabatul ardi. Ini binatang jenisnya apa? Binatang ini jenisnya apa? Para ulama berbeda pendapat tentang jenis binatang tersebut pada dalam beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat. Kita ringkas saja. Pendapat yang pertama, seperti yang dikatakan oleh Imam Qurtubi, menyebutkan ini adalah anak unta. Anak unta yang disapih dari unta Nabi Saleh. Iya, menurut Imam Qurtubi ini pendapat yang paling tepat, kata beliau. Allahu a'lam bishawab. Ya, diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud atau Yalisi dari Huzaifah ibnu Usaid al-Ghifari. Beliau, Nabi SAW menyebutkan tentang binatang dalam ungkapannya, lam yar'ihim illa wahiya targau bainar rukni wal maqam. Mereka tidak mengembalakannya, maksudnya mengembalakan unta tersebut, melainkan hanya bersuara. Targau, bersuara di antara rukun dan maqam. Rukun yang dimaksud adalah rukun yamani, dan yang dimaksud dengan maqam di sini adalah maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud atau Yalisi dari Huzaifah ibnu Usaid al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Sebagian ulama mengatakan sanad hadis ini sahih. Sanad hadis ini sahih. Beliau mengatakan, Imam Hakim mengatakan sanad hadis ini sahih. Dan hadis ini adalah hadis yang sangat jelas tentang keluarnya binatang. Tetapi sebagian ulama mengatakan hadis ini doif, karena di dalam riwayat Imam Abu Dawud atau Yalisi ataupun di dalam riwayat Imam Hakim ada perawi bernama Thalhah bin Amr al-Hadrami. Imam Ibnu Ma'in mengatakan dia lemah. Bahkan Imam Az-Zahabi mengomentari dalam Mustadrak Imam Hakim bahwasanya Imam Ahmad meninggalkannya. Dan Imam Al-Haythami mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan di dalamnya terdapat Thalhah bin Amr, dan dia adalah matruk, ditinggalkan. Iya. Hadis ini juga dibawakan oleh Imam Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Matalibul Aliyah. Kemudian menisbatkannya kepada Imam Toyalisi dengan lafaz taz'aku sebagai pengganti dari targau. Allahu a'lam bishawab, ya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang menjadi pendapat yang pertama, bahwasanya binatang yang keluar itu adalah anak unta yang disapih dari unta Nabi Saleh alaihissalam. Iya. Ketika Imam Qurtubi mengatakan bahwasanya unta sapihan dari unta Nabi Saleh yang akan memberikan tanda mana orang kafir, mana yang kafir dan mana yang beriman. Ya, Imam Qurtubi mengatakan ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Tapi perlu dipertimbangkan juga karena hadisnya yang dibawakan Imam Qurtubi diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan binatang tersebut adalah al-jassasah. Jassasah yang disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu tentang kisah Dajjal. Pendapat ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Sementara di dalam hadis Tamim tidak ada yang menunjukkan bahwasanya jassasah ini binatang yang akan keluar di akhir zaman. Dan hadis tersebut hanya diungkapkan bahwasanya beliau berjumpa dengan seekor binatang dengan bulu yang sangat banyak. Kemudian bertanya, "Siapa engkau?" Kemudian dia mengatakan, "Aku adalah al-jassasah." Kenapa disebut jassasah? Ya, karena dia mencari-cari berita untuk Dajjal. Demikian juga riwayat tentang keadaan binatang yang menjadi pokok pembahasan kita kali ini, yaitu
bahwasanya binatang tersebut hanya untuk mencari berita tentang Dajjal, tidak menunjukkan tentang yang kita bahas pada kali ini. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga yang mengatakan, tadi yang pertama pendapat apa? Anak unta dari unta Nabi Soleh yang belum yang telah disapih ya. Yang telah disapih. Ya, anak unta. Yang kedua tadi jasasa. Yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya binatang ini adalah ular yang mengawasi dinding Ka'bah yang disambar oleh elang ketika orang-orang Quraisy hendak membangun Ka'bah. Dan ini dibahas dalam beberapa kitab sejarah ketika Ka'bah hancur dan ternyata ketika orang-orang Quraisy ingin merenovasi Ka'bah yang hancur, ternyata ada ular di situ. Ada ular yang kepalanya putih, badannya hitam. Ya. Mereka tidak berani mendekati Ka'bah karena di situ ada ular yang kalau ada orang yang mau mendekati Ka'bah ular itu langsung menyerang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kirim burung elang, semacam burung yang warnanya sama, kepalanya putih, badannya hitam. Kemudian mengambil ular tersebut, kemudian dibawa terbang ke arah yang Allah kehendaki. Jadi ada yang mengatakan bahwa binatang ini adalah ular yang mengawasi dinding Ka'bah yang disambar oleh burung elang tadi ya. Pendapat ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ya, tapi tidak ada sumbernya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya. Allahu a'lam bishawab. Yang keempat, ada yang mengatakan bahwa binatang ini adalah manusia yang berbicara. Manusia yang berbicara, mendebat, membantah orang yang gemar melakukan bid'ah dan kekufuran. Ya. Orang yang suka mendebat, orang yang melakukan kekufuran. Insanun mutakallimun yunadziru ahlal bid'ah wal kufr wa yujadiluhum liyanqati'u fayuhliku man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Agar orang binasa dengan hujjah, binasa dengan bayyinah yang nyata, agar orang hidup dengan keterangan hujjah yang nyata. Tetapi ini hanya sebuah pendapat ya. Dan pendapat ini pun justru bertentangan. Kenapa? Karena manusia itu bukan binatang. Dan disebutkan bahwasanya nanti binatang tersebut manusia yang akan mendebat ahlul bidah itu ahli ilmu. Masa ahli ilmu dinisbatkan kepada binatang? Ini namanya nggak sopan ya, tidak sopan. Ini keluar dari pembahasan dari secara bahasa yang namanya binatang ya binatang, manusia bukan binatang. Dan juga ini melecehkan para ulama ya. Masa ulama dikatakan seperti binatang? Tentu saja pendapat ini perlu dipertimbangkan kembali. Allahu a'lam bishawab. Yang kelima, saya mengatakan bahwasanya binatang ini adalah ismu jins, nama jenis untuk semua binatang yang melata, bukan hewan tertentu yang memiliki keajaiban dan keanehan. Mungkin saja yang dimaksud, ada yang mengatakan bakteri yang berbahaya sehingga membuat manusia menderita. Bakteri tersebut bisa melukai dan membunuh, sehingga ini merupakan pesan atau nasihat kepada manusia agar mereka sadar kembali kepada Allah, agar mereka berfikir, agar mereka kembali kepada agama Allah, dan agar mereka menerima hujjah, dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat ini yang dipegang oleh Abu Ubayyah dalam komentarnya, takliknya terhadap kitab An-Nihayah Al-Fitan wal Malahim karya Imam Ibnu Katsir. Tapi pendapat ini sangat jauh dari kebenaran ya. Karena bakteri udah ada dari zaman dulu. Ya. Bakteri sudah ada dari zaman dahulu, dan bakteri nggak bisa dilihat oleh manusia, nggak bisa dilihat mata telanjang maksudnya. Ya, dan yang binatang yang keluar nanti pada akhir zaman itu binatang yang keluar yang bisa dilihat oleh mata manusia. Begitu juga binatang itu akan memberikan tanda
kepada orang yang beriman dan kepada orang yang kafir di wajah mereka, mereka. Kalau bakteri gimana nak kasih tandanya? Wallahu taala alam bisawab. Terus yang benar binatangnya apa? Wallahu alam bisawab ya. Tidak ada keterangan secara pasti binatang itu binatang apa. Jadi kita hanya berpegang terhadap dalil yang sahih. Kalau ternyata tidak ada dalil yang sangat sorry jelas binatang itu binatang apa, ya sudah, kita biarkan seperti itu. Jangan taklif, jangan membebankan diri, oh itu binatang Godzilla gitu, atau binatang apa gitu ya, enggak. Kita nggak ada keterangan dalam masalah ini yang sahih, yang benar dari dalil-dalil yang kuat tentang jenis binatang itu apa. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pembahasan yang ketiga, tempat keluarnya dabah tersebut. Para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia akan keluar dari Mekah, dari masjid Makkah, di Masjidil Haram. Hal ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan dalam Al-Awsat dari Hudzaifah bin Usaid secara marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya binatang tersebut akan keluar takhrujud dabah min a'zamil masajid fabainahum id dabbatil ardu fabainahum kadzalik irtasadda'at. Ketika manusia sedang duduk-duduk, tiba-tiba bumi bergetar. Ketika itu juga tiba-tiba bumi terbelah dan mengeluarkan binatang Imam Ibnu Uyainah mengatakan takhruju hina yusriyal imam. Binatang itu akan keluar ketika Imam Mahdi akan memimpin sholat Id. Ya, seseorang yang diutus untuk mendahului jamaah haji. Wa inama ja'ala sabiqan liyukhbiran nas anad dabah lam takhruj. Dan dia dijadikan sebagai orang yang lebih dahulu pergi untuk mengabarkan kepada mereka bahwa binatang tersebut belum keluar. Ya, ini pendapat yang pertama bahwasanya akan keluar di Masjidil Haram. Pendapat yang kedua bahwasanya dia akan keluar 3 kali. Tiga kali. Marratan takhruju fi ba'dil bawadi, summa takhtafiya, summa takhruju fi ba'dil qura, summa tazhar fil Masjidil Haram. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Usaid dalam Mustadrak Imam Hakim. Dan hadisnya panjang. Imam Hakim mengatakan hadza hadisun sahih ala syarti syaikhain. Dan Imam Hakim mengatakan hadisnya sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Bahwasanya binatang ini akan keluar 3 kali. Yang pertama keluar di lembah, kemudian dia bersembunyi. Yang kedua kemudian keluar di sebagian kampung, Ba'dil Qura. Kemudian yang ketiga dia muncul di Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Ya, begitu juga ada riwayat dalam Imam Tirmizi yang menyebutkan sungguhnya binatang tersebut akan keluar 3 kali, yaitu yang pertama dari ujung Yaman, takhruju min aqsal Yaman, di ujung Yaman, kemudian dia keluar qoriban min Makkah, yang dekat dengan Makkah. Summa takhruju minal Masjidil Haram baina ruknil aswad wa baina babi Bani Makhzum. Ya. Yang pertama keluar dari ujung Yaman, kemudian yang kedua keluar dari atau dekat dengan kota Mekah. Kemudian selanjutnya dia keluar dari Masjidil Haram di antara rukun Aswad, ya, Hajar Aswad dan pintu Bani Makhzum. Allahu a'lam bishawab. Dan masih banyak beberapa pendapat yang lain yang tentu saja butuh dalil ya, dalil, dan harus ada yang menjelaskan dengan membawakan dalil, karena ini perkara goib harus butuh dalil. Iya, harus ada dalil yang menjelaskan dalam masalah ini. Kemudian pembahasan yang terakhir
itu tempat atau apa yang akan dilakukan oleh binatang tersebut. Idza kharajat hadhihi dabba al-azima fa innaha tasimul mu'min wal kafir. Bahwasanya binatang ini jika keluar dia akan memberikan tanda kepada orang yang beriman dan tanda kepada orang yang kafir. Adapun orang yang beriman akan diberikan tanda di wajahnya sehingga menjadi bersinar wajahnya. Hal itu merupakan tanda keimanan orang tersebut. Sementara orang kafir, binatang itu akan memberikan tanda di hidungnya sebagai tanda kekufuran. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan ya. Dan ulama tafsir menjelaskan bahwasanya firman Allah yang sudah kita sebutkan tadi dalam surat An-Naml ayat 82, di situ sebutkan tukallimuhum. Binatang itu akan mengajak bicara, akan mengajak bicara kepada manusia. Maknanya Allahu a'lam bishawab, seperti biasa orang berbicara, maknanya mengajak berbicara seperti biasa. Sebagaimana hal ini didukung oleh qiraat Ubay bin Ka'ab dengan lafaz tunabbi'uhum, dengan lafaz tunabbi'uhum ya, maknanya adalah memberikan kabar. Yang kedua maknanya adalah melukai. Pendapat ini diperkuat dengan qiraatnya taklimuhum. Taklim itu dari kalimat al-kalmu. Al-kalmu itu maknanya adalah luka. Al-kalmu itu maknanya luka. Wahwal jarhu. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang maknanya adalah memberikan tanda dengan cara dilukai ya. Allahu a'lam bishawab. Dan juga berdasarkan hadis Abu Umamah Al-Bahili bahwasanya Nabi mengatakan takhrujud dabah fatusimun nas ala kharatimihim. Binatang itu akan keluar dan akan memberikan tanda pada hidung mereka. Kepada orang kafir di hidung mereka dan kepada orang yang beriman di wajah mereka. Dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya beliau mengatakan keduanya dia lakukan kilan taf'al, dua-duanya dilakukan, al-mukhatabah wal wasmu. Iya, al-mukhatabah wal wasmu. Al-mukhatabah berbicara, dan yang kedua adalah memberikan tanda. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa huwa qaulun hasan la munafat, wallahu a'lam. Ini pendapat yang baik dan tidak ada kontradiksi di dalamnya. Adapun perkataannya kepada manusia dalam surat An-Naml ayat 82 disebutkan annannasa kanu bi ayatina la yuqinun. Annannasa kanu bi ayatina la yuqinun. Bahwasanya manusia dahulu tidak yakin terhadap ayat-ayat kami. Bahwasanya manusia tidak yakin terhadap ayat-ayat kami. Ini yang dikatakan oleh Dabbah ketika itu ya. Allahu a'lam bishawab. Ini penjelasan seputar tentang Dabbah ya, binatang melata yang nanti akan keluar dari perut bumi. Binatangnya apa? Allahu a'lam bishawab. Walaupun ada pendapat-pendapat yang lain, tentu saja harus didukung dengan hadis yang sahih dalam masalah ini. Kita tidak tahu itu binatang apa, apakah itu binatang ular, ataukah anak unta Nabi Soleh, ataukah binatang yang lain. Allahu a'lam bishawab. Yang pasti dia adalah binatang melata keluar dari perut bumi yang akan mengajak bicara kepada manusia dan memberikan tanda di hidung orang kafir dan di wajah orang yang beriman, dan akan berbicara, mengajak bicara. Dia mengatakan annannasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahwasanya dahulu manusia tidak yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari fitnah-fitnah akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati-hati kita hati-hati yang selamat, sehingga bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dengan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.